Kalau dari sisi skill tuh sekarang yang dibutuhin tuh apa aja sih? Sebenarnya kalau ngomongin skill, yang pasti kita pilih dulu hard skill kita kan. Betul. Kita tuh passion di mana sih? Misalnya sukanya UI UX design gitu. Ya pasti pilih hard skill yang teman-teman paling suka atau mungkin paling interest. Selain hard skill yang pasti teman-teman juga harus punya soft skill juga gitu. Hai gengs, balik lagi di Janji Curcol Season 2. Nah sekarang hostnya agak beda nih, biasanya ada Syara. Nah sekarang kenalin, nama aku Sabita. Aku di sini sebagai CEO Generation Girl. Kita di sini bakal bincang-bincang super duper santai bareng narasumber yang kita undang yang eksklusif banget satu ini. Nah, sebelum kita ngobrol nih, aku pengen jelasin narasumber kita hari ini datang jauh-jauh nih dari Surabaya. Kalau kalian pernah dengar, namanya Jobhan. Jadi, Jobhan itu adalah salah satu company di mana kita bisa tanya langsung sama expert di bidang yang mungkin kalian pengen tuju. Dan kalau misalkan masih ada konsultasi mengenai karir lainnya, itu kalian bisa banget cek di Jobhannya gitu. Nah, sebelum aku mulai, boleh dong kenalan sama Kak Cynthia. Hai. Halo. Halo. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik, sehat alhamdulillah. Gimana nih rasanya? Kayaknya jauh-jauh dari Surabaya ke sini tuh ada feeling yang wah excited banget gitu. Ada nggak? Iya, pastinya sih. Jadi aku dan temen-temen Jobhan tuh seneng banget bisa main ke Generation Girl gitu. Karena kita udah lama banget kan ngerencanain dan akhirnya terrealisasi juga. Bener. Gitu. Wah, thank you banget. Kita juga seneng banget saling menyambut ya satu sama lain di kantornya Generation Girl. Nah, sedikit backstory nih dulu kita tuh pas awal-awal Jobhan tuh pernah kolaborasi sama Generation Girl. Kita pernah bikin Janji Insights bareng kalau kakak pernah ingat. Kita biasanya suka ada segmen di dalam Instagram di mana kita tuh juga saling sharing tentang educational insight gitu ya teman-teman. Oke nih, sebelum kita mengenal lebih lanjut, pengen tahu dong dari narasumber kita, Jobhan tuh boleh nggak sih di-spill dikit apa sih sebenarnya? Ya, jadi Jobhan sendiri itu sebenarnya bisa dibilang sebagai startup Kak, gitu. Jadi kita emang perusahaan rintisan. Sebenarnya idea udah lama, sekitar 2015 gitu. Waktu itu masih kerja gitu ya. Jadi kalau ngomongin bisnis itu kan kita nggak mungkin langsung bisnis gitu. Kita biasa kayak ngide dulu, validasi dulu. Nah saat itu aku masih kerja tuh sebagai waktu itu markom gitu. Nice. Akhirnya kepikiran building sebuah platform karena emang ada keresahan di situ gitu. Punya ide gimana? Kayaknya banyak sih anak-anak yang kesulitan gitu Kak untuk ketemu atau dapat expert atau mungkin mentor yang bisa membimbing mereka gitu ke arah karir mereka. Nah karena waktu itu aku tuh kayak disupport dengan lingkungan kerja yang lumayan oke. Jadi mau nemuin expert ataupun mentor tuh mudah gitu. Nah nggak semua orang kan kayak gitu. Akhirnya kepikiran bikinlah Jobhan. Nah tapi idenya Jobhan sendiri baru benar-benar jadi sebuah bisnis itu di tahun 2020 akhir. Oh, gitu. Pas pandemi ya berarti? Betul. Nah, tapi kan yang namanya startup ya, kita tuh coba ide, pivot, ubah lagi dan segala macam. Akhirnya Jobhan baru benar-benar nemuin yang namanya unique value proposition kita itu di expert marketplace gitu. Jadi bisa dibilang sekarang itu Jobhan sebagai platform yang memang menyediakan expert-expert buat berbagai macam kebutuhan pengembangan karir Kak. Gitu. Jadi we have main ini ya services kayak konsultasi, pelatihan. Kalau misalnya mau di-invite ke kampus, ke kantor, sampai yang terakhir tuh rekrutmen gitu. Nice. Jadi si expert ini kenapa disebut expert? Karena dia bisa jadi mentor, tapi dia juga bisa jadi talent gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Wah, jadi makin tahu ya apa sih itu Jobhan gitu. Mungkin sebelum aku ke next question, aku pengen agak intermezzo dikit kali ya. Kak Cynthia pernah nggak sih ada sosok mentor gitu sebelumnya? Sambil ngomongin tentang Jobhan nih. Ya pasti ada banget Kak, karena kan memang aku lumayan aktif di komunitas. Dulu sebelum bikin Jobhan, aku sempat bekerja di Indigo Telkom. Jadi Indigo Telkom itu sebuah incubation sama acceleration startup gitu. Jadi di mana emang banyak banget program-program bimbingan buat si founder-founder ini. Nah tapi kan nggak cukup tuh sampai di situ aja ikut program, tapi juga join community gitu. Nah di community sih biasanya aku nemuin banyak banget mentor-mentor. Nah si mentor-mentor inilah yang akhirnya mengarahkan
Ada juga yang mungkin nggak selalu insight-insight dari mereka tuh nggak selalu apa ya kayak fine-fine aja gitu. Misalnya kayak Sin, bisnis kamu tuh nggak bisa kalau kayak gini terus gitu. Itu banyak. Ya pertama kayak aduh gimana ya. Yeah. Tapi ternyata si mentor-mentor inilah atau mungkin si expert-expert inilah yang banyak banget ngebuat karir aku semakin improve kayak gitu. Iya sih, mentor itu penting banget ya sebenarnya kehadirannya. Jadi buat kalian bisa banget nih cek banget di website Job Hunt. Nah, speaking about careers and everything, kan sekarang kita udah masuk ya di bidang yang digital gitu, jadi makin beragam gitu. Nah, kalau di sini tuh kira-kira contoh-contoh role-nya tuh apa aja ya yang sekarang tuh lagi in banget gitu mungkin? Oke, kalau kita ngomongin digital, mungkin aku spesifik ke ini ya, ke startup gitu ya. Betul. Walaupun mungkin profesi-profesi ini tuh nggak cuma di startup dibutuhin, tapi di BUMN, mungkin di konsultan juga, dan perusahaan-perusahaan lain, agensi pun itu juga butuh. Tapi mungkin kalau anak startup tahunya tuh 3 Kak pembagiannya. Jadi hustler, hacker, dan hipster. Benar. Betul banget kan? Benar banget. Aku anak hustler sebenarnya, tapi aku juga banyak banget bersinggungan dengan teman-teman hacker dan hipster juga. Someday mungkin nggak benar-benar tahu teknisnya tapi paham yang mereka pikirin atau mungkin POV mereka gitu. Nah kalau hustler ya pasti orang bisnis tapi juga kaitannya dengan digital ya skupnya, business development atau mungkin kayak PR, markom tapi memang spesifik di industri teknologi gitu. Terus kalau yang hacker banyak banget sih, ada back end, front end, full stack, data scientist dan lain-lain gitu. Itu lagi rame dan memang sampai sekarang pun kebutuhan talentnya di Job Hunt, kita kan juga punya klien-klien yang cari itu Kak, expert atau mungkin orang-orang yang bisa direkrut. Nah bidang-bidang itu sih yang paling rame. Nah kalau hipster, UI UX design, mungkin spesifik ya sekarang ada UX researcher. Tuh. UI UX pun kayaknya kebagi ya, UI sendiri, UX sendiri gitu. Ada yang baru lagi UX writing atau UX writer. Itu juga lagi rame. Job Hunt juga punya banyak program yang berkaitan dengan itu dan antusias audiensnya atau mungkin pesertanya itu juga banyak banget. Nah mungkin itu sih yang lagi rame, 3 jenis itu di dunia digital ya atau mungkin di industri digital gitu. Tadi ngomongin hacker, hipster, hustler, aku mungkin bisa mengkategorikan diri aku sebagai hipster karena dulu aku juga sempat jadi UI UX designer gitu. Jadi good to know bahwa kayak ada hal-hal yang bisa kita ekspor di sini. Nah, mau tahu juga deh, kan tadi kita udah ngomongin role dan sebagainya. Kalau dari sisi skill tuh sekarang yang dibutuhin tuh apa aja sih yang dicari orang? Yes. Sebenarnya kalau ngomongin skill, yang pasti kita pilih dulu hard skill kita kan. Kita tuh passion di mana sih? Misalnya, sukanya UI UX design gitu. Atau mungkin kalau aku lebih, sekarang aku lagi struggle di BD gitu ya. Karena kan aku mungkin dulu bukan BD itu. Nah sekarang lagi ke situ. Ya pasti pilih hard skill yang teman-teman paling suka atau mungkin paling interest. Nah itu juga banyak perjuangannya juga loh Kak. Buat nemuin apa sih yang bener-bener teman-teman suka gitu. Dan mungkin kalau dari aku sarannya teman-teman cari itu dulu dengan cara explore, ikut-ikutan bootcamp, community dan segala macam. Nah, selain hard skill yang pasti teman-teman juga harus punya soft skill juga gitu. Karena kan kompetitor tuh banyak ya. Nggak cuma company yang banyak kompetitor, tapi juga talent itu banyak banget pesaingnya gitu zaman sekarang. Nah, biar teman-teman tuh stand out, SR tahu teman-teman, pastiin teman-teman juga membekali diri dengan soft skill yang teman-teman punya. Nah, soft skill tuh banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang mungkin top soft skill gitulah, atau kayak soft skill yang paling banyak dicari, mulai dari kayak public speaking, terus juga teman-teman juga mungkin dari sisi public speaking, teamwork mungkin, terus gimana caranya kita adaptasi. Kalau di startup ada agile, nah soft skill itu sih yang teman-teman butuhkan. Tapi mungkin ada banyak yang lain juga gitu. Ini aku mungkin mention beberapa aja yang paling aku rasain penting banget ya. Karena mungkin aku building startup itu juga banyak banget bersinggungan dengan talent, di mana talent ini kadang hard skill-nya bagus, tapi sayang kurang soft skill-nya. Ada juga yang mungkin soft skill-nya udah bagus, tapi mungkin hard skill kurang. Nah, kalau itu masih oke sih. Dimana kita bisa meminta dia untuk improve atau mungkin belajar lebih banyak lagi gitu. Banyak banget ya insight yang kita dapat. Jadi nggak cuma hard skill, tapi soft skill tuh juga nggak kalah pentingnya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi selanjutnya, kita nih biasanya di Janji Curcol suka ada sesi yang super duper spesial, yaitu Janji Challenge. Nah, sekarang
sekarang di tangan aku udah ada 5 card challenge yang bisa dipilih nih sama Kak Cynthia. Boleh dong pilih, ada 2 kartu nih. Deg-degan ya? Deg-degan ya? 2 langsung ya? 2 langsung boleh. Oke, aduh semoga yang bisa aku jawab. Boleh, boleh banget. Oke, boleh nggak ditunjukin di audience? Ini ada 2. Ada 2 ya teman-teman. Oke, boleh nggak disebutin apa aja tuh? Oke, sebutin 2 fun fact tentang kamu yang belum diketahui siapapun. Wah, Waduh, apa aja kayaknya tuh? anak-anak Johan udah tahu sih. Oh, Oke, fun fact apa ya? Mungkin lebih kayak, ini apapun kan ya? Apapun, Penting, fun anything. fact gitu. Oke, mungkin lebih tentang ini. Jadi aku tuh punya hobi nonton ya, nonton film. Oh, wow. Tapi sebenarnya aku tuh walaupun hobi nonton film, aku suka ngulang film yang itu-itu aja. oh gitu. Iya. Jadi kayak kalau ada suka satu scene, ya diulang aja itu gitu. Gak tau kenapa. Scene-nya gitu. aja atau kayak Filmnya juga Oh, sama deh film gitu. semuanya juga. Tapi kalau ada yang nanyain kayak enggak sih, nggak nonton itu lagi gitu. Oke, boleh Nonton tahu nggak filmnya apa nih yang paling kayak Waduh. sering banget? Film apa ya, banyak sih sebenarnya series-series gitu. Tapi lebih ke oke. series Netflix gitu kan, kayak aku Yap, suka yap. adegannya tapi kayaknya ini agak malu-maluin ya kalau orang tahu gitu. Gitu. Nah, itu mungkin fun fact pertama. Sip. Fun fact kedua apa ya? Mungkin lebih tentang sebenarnya emang anaknya overthinking sih intinya gitu. Tapi siapa kalau sih depan yang nggak overthinking iya sekarang sih. ini? Tapi Kayak- depan jawaban squad kayak sok cool aja gitu. Nah, itu Stay mungkin cool, fun guys. fact-nya. Gitu. Oke, Oke, ini lanjut nih berarti nih. Lanjut. Aduh, Challenge HP-nya kedua. di sana sebenarnya nih. Atau mungkin ganti pertanyaan kali ya. Oh boleh, coba dibacain dulu. Oke, scroll 1 foto di galeri kamu, tanggal hari ini di tahun lalu. Gimana nih? Mau ambil Oke. HP dulu? Boleh deh, ambil HP dulu. Kita cut ya teman-teman. Nah sekarang Kak Cynthia udah ngambil nih HP-nya. Boleh nggak kita spill buat yang ini? Oke, untung aja aman ya. Oh, Jadi alhamdulillah. tadi pertanyaannya kan 1 foto gitu di Benar. hari ini di tahun lalu. Bagus. Nah, cerita tentang foto itu. Nah, aman banget nih. Jadi ini di Jogja, teman-teman. Nah, ini sama teman-teman Indigo Telkom. Oh, Gitu. Jadi waktu itu kita lagi ada hackathon. wah, Gitu, keren ada kaitannya ya. banget, ada kaitannya banget sih sama sama coding-coding janji. gitu. Bener. Nah, jadi waktu itu lagi hackathon, lagi lomba coding gitu, dan kebetulan aku tuh panitianya gitu. Jadi mau undang teman-teman seluruh Indonesia yang kepilih waktu itu. Oh, keren banget. Mau tahu dong ada apa namanya? Ada berapa banyak peserta waktu itu? Oke, peserta ya. Bener, masih ingat Peserta ya? atau kayak Udah finalis, Kak. Oh, itu udah sesi final. Betul, jadi mereka datang ke Jogja itu untuk pitching, terus mereka bakal present gitu. Nah, waktu itu aku termasuk LO-nya juga sih, yang ngebantuin mereka. Gitu. So fun. Thank you for sharing ya Kak Cynthia. Oke deh teman-teman. Tadi sesi card challenge-nya udah kelar ya. Jadi kita bisa move to the next session. Oke, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang hackathon sedikit ya. Aku pingin tahu juga deh, kan kalau misalkan hackathon ini biasanya bangun produk gitu kan. Terus habis itu juga perlu mikirin ke depannya tuh dari sisi software engineering ya maupun kayak secara bisnisnya gitu. Itu ada hal-hal yang kayak perlu kita explore nggak ya gitu? Pingin tahu deh. Oke, sebenarnya kalau menurut aku sendiri nih, balik lagi, mungkin yang perlu diekspor tuh adalah teman-teman benar-benar tahu gitu, yang teman-teman mau yang mana. Karena ada banyak orang tuh yang ya udah yang penting coba dulu, akhirnya jadi generalis gitu. Iya. Jadi menurut aku better untuk jadi spesialis, karena dengan jadi spesialis teman-teman bisa spesifik di situ. Nah kalau udah tahu, baru nanti diekspor. Nah dengan cara mungkin belajar lebih deep lagi, banyakin portofolio, ikut-ikutan hackathon tadi, dan segala macam gitu sih. Nah mungkin kalau untuk improve lagi, supaya mungkin banyak opportunity yang masuk juga nanti, penting juga buat teman-teman itu menambah personal branding juga sih Kak. Oh, iya. Gitu. Karena aku juga building Johan, orang tahu Cynthia itu Johan gitu. Itu karena ya segala effort yang mungkin aku pernah lakukan ya dengan cara personal branding gitu. Nah kalau personal branding mungkin nggak hanya online doang sih, karena orang kepikirannya mungkin sosmed aja nih gitu, bikin konten itu nggak harus gitu. Kita nggak harus itu aja maksudnya, tapi itu juga penting banget karena kan sekarang emang trennya digital, semua orang cari
seseorang nih misalnya yang ahli di bidang tertentu lewat LinkedIn atau mungkin lewat Instagram dan segala macam. Jadi lengkapin juga dengan personal branding yang bagus. Teman-teman tuh mau dilihat sebagai apa? Oh, Cynthia nih foundernya Jobhan gitu. Oh, Kak Sabita nih mungkin kayak CEO-nya Janji gitu, atau mungkin kayak UI UX design gitu loh. Nah, building itu tapi juga harus kayak balance juga ya antara kita yang di dunia maya atau mungkin yang di branding itu dengan kita yang real kayak gitu. Sambil ini sih lengkapi dengan portofolio. Makanya kayak aku sering kayak merekomendasikan ikutan bootcamp. Apalagi bootcamp yang memang dia itu punya program di akhir real case project gitu, atau kayak capstone project. Karena itu juga sambil latihan juga, dimana kita benar-benar bisa membuat sebuah karya yang memang mungkin bakal dipakai sama perusahaan itu gitu. Mungkin kalaupun nggak benar-benar dipakai, tapi at least kita tahu, oh di perusahaan tuh kayak gini ya gitu. Wah, agak soft selling Janji ya sebenarnya. Soalnya Janji itu biasanya kita kalau ngerjain ada bootcamp, itu di akhir tuh selalu akan bikin project di akhirnya. Jadi wah, semi promotion but also kayak sharing experiences juga, so it's fine. Nah tadi kayak udah sedikit menyerempet tentang Jobhan dan seterusnya. Mungkin aku juga pengen deep dive sedikit nih. Kalau dari sisi buat Jobhan sendiri kan biasanya kita kayak konsultasi sama expert gitu. Biasanya skill apa sih yang dicari gitu dari sisi expertnya tuh? Apakah harus jago satu skill tertentu kah, atau sebenarnya tuh ada beberapa hal yang kayak general aja nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya kalian tuh berpotensi itu ikut. Ini yang jadi expertnya ya kayak. Berarti misalnya kayak teman-teman Janji di sini, maybe mungkin karena baru ikut bootcamp, tapi mungkin setahun 2 tahun yuk gantian gitu jadi expert gitu. Kalau di Jobhan kita tuh punya stage-nya memang Kak. Karena kan memang kliennya beragam. Ada yang mungkin klien-klien udah butuh senior. Ada juga yang mungkin segmennya teman-teman yang SMK atau mungkin teman-teman yang SMP enggak ya, sorry itu Janji ya. SMK atau mungkin kayak mahasiswa fresh grad itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya dari requirement-nya, tapi kita juga sebenarnya masih belum se-strict itu juga, tergantung nanti seperti apa kliennya. Tapi minimal memang kita mematok tuh 3 tahun pengalaman kerja yang relevan dengan topik yang memang nanti akan mereka pilih gitu sebagai expert. Jadi kalau ditanya harus spesifik, nah spesifik it's good gitu Kak, bagus. Tapi kalaupun dia masih generalis juga oke, kalau emang portofolionya emang oke gitu. Jadi minimal pengalamannya 3 tahun, tapi kalau di bawah itu biasanya kita bisa tetap rekrut dia sebagai expert, tapi lebih kayak pendamping expert gitu. Jadi kayak lebih ke mendampingin dulu ya expert atau mungkin kayak ada proyek-proyek memang masih relate juga audiensnya gitu. Terus juga public speaking karena memang it's very important. Yang tadi aku juga sempat mention di awal, salah satu soft skill yang paling banyak dicari. Karena memang public speaking ini akan sangat membantu di mana mereka bisa transfer ilmu gitu. Ada banyak orang yang expert di bidang tertentu, tapi mungkin belum tentu dia bisa sharing, dia bisa transfer ilmunya. Nah itu jadi penting banget sih Kak, public speaking. Interest juga gitu, interest untuk mengajar atau mungkin berkontribusi di edutech, itu juga akan jadi poin yang bagus banget. Nah dari expert-expert itu tuh sebenarnya sekarang di Jobhan tuh posisinya mereka harus stand out gitu Kak, karena kan banyak ya proyeknya Jobhan, tapi expertnya juga banyak gitu kan. Jadi gimana caranya dia terpilih atau mungkin dipilih sama user atau mungkin klien Jobhan. Nah dia ya harus stand out juga, harus rajin-rajin juga mungkin mensupport Jobhan dari sisi sering sharing dan lain-lain kayak gitu. Wah, banyak banget ya sebenarnya ada info-info nih buat kalian yang tertarik untuk menjadi expert di Jobhan. Nah, ngomong-ngomong tentang expert tadi kan mungkin dari sisi expertnya gitu ya. Kalau misalkan dari Jobhan sendiri kan pasti ada beberapa program-program yang mungkin bisa diikutin sama teman-teman audiens di sini. Itu boleh dijelasin nggak ada apa aja? Jadi kalau teman-teman mungkin jadi kita punya programnya reguler dan non reguler kan. Kalau reguler itu sebenarnya teman-teman mau konsultasi atau mungkin ikut pelatihan kapanpun, baik private atau mungkin di grup, itu bisa kapan aja. Nanti tinggal buka aja platformnya Jobhan, jobhan.id. Nah di sana teman-teman bisa kayak melihat katalog ya. Jadi semacam marketplace expert gitu. Dilihat aja kayak expert-expertnya itu ada siapa, teman-teman kebutuhannya topik apa dan segala macam. Tapi itu yang reguler. Nah kita juga punya yang non reguler. Nah kalau non
yang reguler tuh kebanyakan kita kerjasama Kak. Jadi misalnya sekarang Jovan lagi join juga di program studi independen, sertifikat dari Kemdikbud itu juga kita support. Terus juga intinya banyak yang free sih, Kemnaker ada juga dari klien-klien Jovan, NGO maupun perusahaan-perusahaan swasta. Itu biasanya memang mereka adalah punya CSR. Jadi mereka akan mengajak Jovan untuk berkolaborasi membuat program-program itu gitu. Nah programnya beragam sebenarnya. Jadi topik-topiknya tadi mungkin kalau kita ngomongin hustler, hacker, hipster itu rata-rata ada sih gitu. Jadi kayak UI UX, business development. Kalau dari yang hacker mungkin full stack, back end, front end itu ada. Gitu. Oke. Kita jadi semakin tahu kali ya dari sisi Jobhan-nya sendiri tuh ada berbagai macam program yang kita bisa ikuti. Nah, mungkin biar makin tertarik lagi nih, ada study case nggak atau kayak experiences sebelumnya mungkin yang kayak ceritanya success story-nya dari Jobhan nih misal, atau kayak ada experience lain yang mungkin dirasain sama teman-teman yang udah pada ikutan nih programnya Jobhan itu seperti apa sih, dan kayak seseru apa dan impact-nya seperti apa gitu. Apakah kayak mereka langsung bisa masuk ke dunia kerja kah, atau step-stepnya seperti apa, itu boleh dijelasin nggak? Oke, success story ya. Success story mungkin yang pasti ngebantu mereka minimal sampai magang gitu. Magang atau freelance project. Karena sebenarnya nggak semua peserta itu mereka butuh kerja. Kadang ada yang udah bekerja juga Kak. Gitu. Jadi kayak mereka ya udah ikut karena memang mereka semangat untuk explore atau mungkin kayak semakin mempertajam skillnya, jadi mereka tetap ikut di Jobhan, tapi mereka udah punya kerja gitu. Nah bisa juga sih kayak minimal freelance atau mungkin part time kita akan konekin dengan mitra-mitra Jobhan, karena Jobhan sebenarnya juga nggak sendirian gitu. Kita punya sekitar ya ada puluhan mitra industri, perusahaan-perusahaan yang mau menerima teman-teman talent ini, tapi memang ada persyaratannya juga. Jadi kayak dari sisi skillnya atau mungkin dari sisi portofolionya juga harus relevan dengan lowongan kerja yang lagi dibuka oleh perusahaan. Nah kalau success story ada salah satu talent kita juga. Jadi Jobhan ini kan punya program sama salah satu NGO ya Kak ya. Jadi di program ini tuh kita support teman-teman perempuan dan disabilitas. Gitu. Jadi setelah ikut program yang dibuat oleh Jobhan dan si NGO ini, nah di waktu itu kayak topiknya itu digital marketing. Tapi masih relate juga, ada yang UI UX design juga. Nah dua topik itu setelah dia mengikuti, jadi dia kebantu gitu sih Kak. Dia kebantu untuk dapat project di salah satu proyek website Pemkot Surabaya. Seru banget. Jadi kayak seru banget. Dan dia juga banyak testimoni ya, dia banyak menceritakan bahwa sangat-sangat terbantu dari situ. Wah, senang banget dengerin success story-nya Jobhan nih. Kita rasanya kayak udah ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya, kayak waktu sudah berlalu super duper cepat, tapi I hope we had a lot of fun dan kayak a lot of insights from here. Jadi kita sebelum mau nutup, aku pingin ngasih sedikit sesi shout out gitu mungkin dari Jobhan. Ada nggak sih kayak nearest program yang kira-kira bisa di share ke teman-teman audience di sini? Oke, mungkin kalau program yang ada timeline-nya mungkin teman-teman pantau terus aja di Jobhan. Ini aku bilang ini karena biar relate ya. Mungkin kayak videonya akan ditonton kapan gitu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa cek aja karena kita tiap bulan juga ada kolaborasi, nggak hanya Jobhan yang bikin, tapi juga dengan mitra. Nah tapi yang reguler aja ya kayak yang aku share ya. Kalau reguler mungkin lebih kepada teman-teman yang butuh kapanpun untuk cari expert, misalnya kayak 2 hari lagi nih kayaknya aku butuh expert gitu, karena mungkin mau membahas sebuah topik yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor. Cari aja di Jobhan, di jobhan.id, teman-teman bisa filter topiknya apa, terus kayak industrinya, atau mungkin bahkan kayak spesifik, aku pingin banget mentoring sama expert dari perusahaan tertentu, itu juga bisa gitu. Kalau misalnya nggak ada di platform, teman-teman bisa request. Jadi kayak request aja, kayak bisa nggak nyariin aku yang spesifik kayak gini. Nah nanti tim Jobhan bakal keep in touch sama temen-temen sih. Stepnya gampang banget ya. Yang penting kalian tinggal langsung ke platformnya Jobhan. Kalian tinggal cari aja tuh di situ. Kalau misalkan ada expert yang cocok gitu buat kebutuhan kalian, tinggal langsung aja kontak. Atau kalau misalkan let's say kalian ada kebutuhan sesuatu yang berbeda nih, bisa langsung kontak ke Jobhannya aja. Wah, menarik banget. So yeah, I just wanna say thank you for this
very insightful sharing session juga. Dan oke, teman-teman di sini, of course, buat tahu janji curcol lainnya juga, jangan lupa buat like, subscribe, sama komen di YouTube kita. Kalau misalkan kalian mencari topik-topik lain nih, apa aja sih yang pingin kita bahas di next sessionnya, bisa banget langsung follow di YouTube-nya Generation Girl. Dan of course, kalau misalkan dari Jobhan, ada nggak nih yang mau di shout out? Oke, sorry, ini mungkin rekomendasi ya? Boleh, boleh banget. Teman-teman kalau butuh expert, teman-teman butuh apa ya, mentor ya, kita bisa bilang mentor, atau mungkin butuh talent gitu, mungkin nggak harus dari sisi ini ya, dari sisi teman-teman, tapi juga mungkin intinya teman-teman butuh si expert ini untuk support teman-teman, silakan follow Jobhan di @jobhan, JOBHUN, nggak pakai T, nggak pakai T ya, nggak pakai T jadi ya, Jobhan, betul. Thank you juga Kak buat Generation Girl yang udah invite Jobhan. Thank you banget. Aduh, rasanya senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama tim Jobhan. So yeah, without further ado, that's all for today's Janji Curcol. Stay tune buat episode selanjutnya teman-teman. Bye!